Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR. Dan pagi hari ini tema kita adalah Bersama Cegah Kawin Anak. Siaran pagi ini bisa disimak di 104,2 MS3 FM dan juga bisa langsung ditonton lewat YouTube Berita KBR dan bisa juga streaming di kbr.id. Bagi Anda yang ingin berinteraksi, silakan Anda bisa pergunakan telepon bebas pulsa KBR di 0800 2457 893 dan juga WhatsApp di 0812 118 8181. Ya, saudara, Indonesia sudah mengambil langkah progresif dan menaikkan batas usia minimal untuk menikah dengan merevisi Undang-Undang Perkawinan pada tahun 2019. Batas usia minimal untuk kawin dinaikkan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Karena sebelumnya, anak perempuan bisa dikawinkan di usia yang lebih muda, yaitu di usia 16 tahun. Namun langkah ini tidak serta-merta membuat kasus kawin anak menjadi menurun. Hanya 2 bulan setelah revisi Undang-Undang Perkawinan disahkan di tahun 2019, jumlah kawin anak justru malah meningkat tajam. Menurut Mahkamah Agung ada sebanyak 64.000 permintaan dispensasi perkawinan di tahun 2020. Dari sinilah keprihatinan yang melatar belakangi munculnya podcast Disclose Dipaksa Kawin yang juga diproduksi oleh KBR. Podcast ini sudah dirilis pekan ini dan akan terdiri dari 6 episode yang akan tayang setiap hari Selasa. Lalu apa yang menjadi penyebab tingginya angka kawin anak dan apa saja tantangan menghapus praktik ini? Nah, pagi hari ini di Ruang Publik KBR akan kita bahas bersama para narasumber. Ada Ibu Rohika Kurniadisari, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA. Selamat pagi Ibu Rohika. Selamat pagi semuanya. Salam sehat untuk Salam kita. sehat untuk kita semua. Kemudian ada Dr. Teza Farida, penanggung jawab Proker Klinik PKBI DKI Jakarta. Selamat pagi dokter. Halo, selamat pagi. Selamat pagi juga untuk Mbak Malika dari tim editorial podcast Disclose KBR. Selamat pagi Mbak Malika. Selamat pagi Naomi, Bu Rohika, Mbak Teza. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Baik, untuk mengawali ruang publik pagi hari ini, saya mau langsung ke Ibu Rohika dulu ya. Walaupun batas usia minimal untuk menikah itu sudah dinaikkan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun seperti yang saya bilang di awal tadi, praktik kawin anak masih banyak terjadi nih. Nah, dalam pandangan Anda Ibu Rohika, mengapa praktik kawin anak-anak ini masih saja terjadi? Ya, terima kasih. Bicara perkawinan anak yang harusnya tidak dilakukan oleh seorang anak yang harusnya tumbuh berkembang, ternyata banyak mengalami praktek perkawinan yang dilakukan oleh orang dewasa kita semua. Artinya yang melakukan akhirnya mereka membuat kesalahan dalam melakukan perkawinan yang masih usia anak. Nah, bicara tentang perkawinan anak saat ini tentu berbeda fenomena dengan dulu saat nenek-nenek kita, saat ibu-ibu kita yang memang juga ada yang menikah pada usia anak. Namun sekarang ini dengan globalisasi tentu fenomena perkawinan anak itu lebih memprihatinkan karena mereka dibesarkan dengan dunia media sosial yang begitu hebat menghantam tumbuh kembang mereka sehingga dianggap bahwa perkawinan itu sebuah kebahagiaan semu atau semacam retorika sebuah ya konten gitu ya mereka ingin dalam dunia sekarang ini. Ini yang menjadi memprihatinkan. Karena apa? Karena sekali lagi mereka kesiapan mental, kesiapan spiritual bicara perkawinan ini kan sebenarnya membangun peradaban ya. Dan ini nggak mungkin bisa dilakukan ketika masih usia anak yang harusnya diasuh secara tumbuh kembangnya dengan baik, fisiknya, spiritualnya, mental, moral, sosial. Nah, ini yang tentu saja
kita akhirnya mendapatkan banyak fakta-fakta bagaimana pandangan-pandangan anak yang sangat-sangat dipengaruhi oleh lingkungan-lingkungan yang membuat mereka terjebak di dalam sebuah yang ini pemahaman yang sangat keliru, yang sangat tidak tepat, sebuah perkawinan yang harusnya sebuah sakral kehidupan yang butuh kesiapan banyak hal, kesiapan mental, kesiapan yang sampai ekonomi, kesiapan pendidikan dan sebagainya. Nah ini soal sebuah tentu menjadi pengabaian hak anak ya. Dan sekali lagi dalam Undang-Undang Dasar pun, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sangat-sangat ditekankan bagaimana negara wajib bertanggung jawab untuk menyelenggarakan perlindungan anak, termasuk tidak melakukan praktek perkawinan pada usia anak. Artinya negara itu siapa? Semua pihak, yaitu pemerintah daerah, kemudian keluarga, masyarakat, bahwa juga orang tua itu sendiri harus punya tanggung jawab dengan adanya pengabdian hak anak. Karena sekali lagi kita dampaknya tidak melihat 1 tahun, 2 tahun, tapi akan terlihat 5 tahun, 10 tahun ke depan. Dan ini bisa dibayangkan dengan data yang sangat-sangat membuat kekhawatiran, dan ini membuat sebuah kedaruratan sebenarnya melihat Indonesia ke depan ini kan pembangunan manusia sangat-sangat menjadi penting ya. Akhirnya 1,2 juta anak perempuan dalam data 2020 itu menikah masih pada usia anak. Baik. Bayangkan kalau mereka punya anak ini ya, 1, kalau punya anak 2, bagaimana anak yang dilahirkan masih usia anak ini? Tentu sangat-sangat mengkhawatirkan dengan sekarang ini berdampak stunting, kemudian angka kemiskinan, gitu ya, kemudian perceraian tinggi, banyak yang masih juga mengalami wajib belajar 12 tahun tidak terpenuhi, pekerjaan anak juga menjadi tinggi, belum isu-isu sosial lain, dampak-dampak lain yang juga angka kematian ibu, angka kematian bayi dan sebagainya. Ini problem dampak-dampak yang sangat-sangat membuat keprihatinan kita semua. Baik, Ibu Rohika, sudah banyak ataupun juga upaya yang dilakukan gitu ya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen-PPPA, juga punya program ya Bu ya, pencegahan perkawinan anak melalui perlindungan khusus anak terpadu berbasis masyarakat atau PATBM. Ya, bisa Anda ceritakan mengenai program ini, Bu? Ya, jadi sekali lagi inilah memang yang terdekat dengan anak, terutama keluarga, kemudian masyarakat sekitar. Nah, masyarakat sekitar ini perlu ada aktor-aktor kunci yang memang sangat peduli, sangat care dengan perlindungan anak. Untuk itu melalui banyak yang mereka atas nama masyarakat, ada yang kelompok perlindungan anak desa, KPAD, ada yang PATBM, perlindungan anak terpadu di masyarakat. Di dalam PATBM ini banyak relawan-relawan yang juga dari aktor-aktor tingkat desa, tingkat RT, tingkat RW, lurah yang memang mereka ada yang juga tidak hanya care kepada perlindungan anak, tapi juga punya tugas sektor-sektor lain, bisa juga penyuluh KB di masyarakat, penyuluh keluarga di masyarakat, bahkan PKK gitu ya. Jadi mereka dengan adanya sebuah keikutsertaan dalam perlindungan anak terpadu di masyarakat menjadi sebuah wadah orang-orang yang sangat penting untuk menjadi tempat pertama ketika ada anak atau keluarga atau orang lain yang mengetahui dan ingin ada dibantu solusinya oleh PATBM ini atau KPAD dan sebagainya. Nah ini tentu mereka sudah terlatih untuk juga melakukan upaya penjangkauan. Tidak sendiri mereka langsung menghubungi layanan-layanan terdekat
yang sudah disistemkan di Ya. tingkat desa, ya. Begitu juga dengan sampai pada urusan dinas yang membawai urusan perlindungan anak di tingkat kabupaten kota yang terdekat di situ. Itu yang mungkin bisa Nah, menjadi. pada saat penerapan program ini, Bu, apa aja yang jadi kendala selama di lapangan? Ya, bicara tantangan tentu banyak faktor. Tantangan ini terutama masih banyak anak ini punya daya resiliensi yang rendah, sehingga mereka tidak cukup kuat karena ketika dia punya pandangan yang tidak tepat untuk dia. Yang kedua, masih banyak anak juga remaja yang sangat beresiko dalam perilakunya, ya, itu tantangan. Kemudian masih banyak orang tua, keluarga, masyarakat menganggap ini hal biasa, hal ini turun temurun, hal ini privat saya, gitu. Ini anak-anak saya, gitu ya. Jadi mereka tidak paham bahwa ini juga menjadi kewajiban negara karena dampaknya nanti akan pasti meribukan negara juga, karena tadi anak-anak yang tadi kalau berdampak buruk terhadap anak maupun ibunya. Dan masih banyak pembenar-pembenar atas nama agama, atas nama adat, budaya, gitu ya, sehingga ini juga mendukung banyaknya anak. Belum lagi memang belum tahu undang-undangnya, belum adanya akses layanan yang dekat dengan mereka. Akses yang bisa diakses anak, orang tua untuk bisa mencegah layanan ini. Jadi praktek-praktek norma-norma yang juga belum mengubah perilaku di masyarakat ini tantangan juga. Itu juga koordinasi tingkat, mulai dari koordinasi yang berlevel ya ke tingkat pusat, ini juga butuh juga sebuah tantangan yang saling sinergi bersama. Nah, ini tantangan-tantangan dari mulai tingkat desa yang paling kecil sampai tingkat ranah sistem. Baik. Nah, berikutnya nih, kalau dari segi kesehatan kita ke Dokter Teza ya, penetapan usia minimal untuk menikah pada anak tentunya tidak bisa dilepaskan dari kesiapan sistem reproduksi perempuan dan juga kondisi psikologis mereka. Nah, Dokter Teza, seperti apa kondisi kesehatan reproduksi sebelum seseorang itu berusia 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan? Oke, baik. Jadi ketika berusia 19 tahun di sini artinya seseorang itu kan dianggap usianya adalah usia remaja, di mana usia remaja itu adalah sebenarnya kan usia peralihan ya dari anak-anak menuju dewasa. Dan menurut batasan umur di WHO bahwa remaja itu antara usia 10 sampai dengan 19 tahun. Dan pada masa remaja ini banyak banget memang ya perubahan yang terjadi dalam tubuh si remaja ini ya, baik itu perubahan secara fisiknya maupun secara psikisnya, mentalnya, dan semuanya itu berubah ya. Dan ketika berkaitan dengan sistem reproduksinya atau kesehatan reproduksinya, bahwa setiap anak atau remaja itu pasti akan mengalami perubahan ya, perubahan fisik, mental, emosi maupun seksual. Nah, perubahan fisik yang terjadi pada masa remaja itu kalau pada perempuan itu mempunyai ini ya, mencapai masa kematangannya itu antara usia 20 sampai 25 tahun. Nah, kemudian sedangkan rentang paling aman organ reproduksi untuk mereka bisa bereproduksi dengan baik untuk hamil. Nah, itu rentang usia 20 sampai 35 tahun. Nah, perubahan fisik yang terjadi pada masa pubertas ini merupakan masa yang paling penting ya, karena dia berlangsung sangat cepat, kemudian drastis, tidak beraturan, dan terjadi pada sistem reproduksi. Kemudian hormon-hormon itu mulai diproduksi, ini mempengaruhi juga organ reproduksi ya untuk memulai siklus reproduksinya serta mempengaruhi terjadinya perubahan tubuh. Nah, perubahan tubuh ini juga disertai dengan perkembangan bertahap ya, dari perubahan
seksual primer maupun seksual sekundernya. Dan untuk karakteristik dari perubahan seksual primernya ini mencakup seperti organ-organ reproduksi ya, karakteristik sekunder ini perubahan dalam bentuk tubuh sesuai dengan jenis kelaminnya. Misalnya kalau pada perempuan itu ditandai dengan menarche ya atau menstruasi pertama. Kemudian adanya tumbuh rambut-rambut pubis, kemudian adanya pembesaran buah dada, kemudian pinggulnya juga sudah mulai membesar. Nah, sedang pada remaja laki-laki juga mengalami polusio atau mimpi basah pertama. Kemudian disertai dengan adanya pembesaran suara, kemudian tumbuh rambut-rambut di pubis, kemudian tumbuh rambut pada bagian tertentu ya seperti di dada, di ketiak, kemudian di kaki, kumis dan sebagainya. Dan pada remaja ini seringkali ya mereka itu bingung saat terjadi perubahan fisik pada dirinya ya, dan perlu disadari juga bahwa perubahan fisik antara satu remaja dengan remaja yang lain ini nggak sama ya, dan hal tersebut adalah normal. Nah, eh, atas dasar itu juga remaja ini tidak perlu berkecil hati apabila pertumbuhan fisiknya berbeda ya. Nah, maka dari itu remaja ini memang membutuhkan bimbingan atau arahan dari orang dewasa ya, orang dewasa atau teman sebayanya yang memang mengerti terkait dengan perubahan apa yang mereka alami seperti Baik. itu, Kak. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali Dr. Teza, Ibu Rohika dan juga Mbak Malika. Tetaplah di Ruang Publik KBR, dan bagi Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar melalui telepon bebas pulsa, silakan di 0800 2457 893 dan juga WhatsApp di 0812 1188181. Ruang Publik KBR dengan tema Bersama Cegah Kawin Anak akan kembali, tetaplah bersama kami.